Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fitriana Ditama dengan NIM 124230113. Di sini saya berasal dari DMJK SID dan di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar. IP address. IP address adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di jaringan, ibaratkan sebuah rumah. Jadi IP address ada dua macam, yaitu IPv4 32 bit dan IPv6 128 bit. Untuk saat ini kita hanya mempelajari tipe 32 bit, yaitu IPv4. Lalu di IPv4 versi 4 ini merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik setiap 8 bitnya. Tiap bit tersebut dikenal dengan nama oktet. Untuk memudahkan dibaca dan ditulis, IP address ditulis dalam bentuk 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. F4 dimulai dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255 sampai 255. Di sini adalah contohnya. Oke, selanjutnya ada konversi bilangan. Di sini konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi di sini kita bacanya mulai dari yang paling bawah itu sendiri, dari 1, 3, 6, 13, 26, 52, dan 105. Di sini ada konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Dan berikut adalah caranya. 1 dikali 2 pangkat 6, 1 dikali 2 pangkat 5, 0 dikali 2 pangkat 4. Sampai selanjutnya, lalu yang dijumlahkan adalah lalu kita jumlahkan semuanya, 64, 32, 0, 8, 0, 1. Ya, jumlahnya 105 seperti yang di samping ini. Jadi hasil konversi bilangan biner 1101001 ke bilangan desimal adalah 105. Oke, di sini adalah konversi biner ke desimal. Di sini bisa dilihat bitnya dimulai dari 101101100. Lalu yang paling depan itu dimulai dari 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Di sini 2 pangkat 7 itu 128, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 1, dan 2 pangkat 0 itu 1. Nah, di sini yang dijumlahkan hanya yang berbilangan 1, karena kalau 0 tidak ada hasilnya. Jadi, kita bisa mulai langsung jumlahkan dari 128, 32, 8, 4, dan hasilnya 172. Yang merupakan contoh dari ini. Lalu jenis IP address, pada dasarnya IP dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu IP public, IP private, dan juga IP khusus. Apa itu IP private? Merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi atau lokal. Kita dapat mengecek alamat IP private kita dengan cara mengetikkan ipconfig pada MCD command prompt gitu kan. Ini adalah rentang alamatnya. Ada IP public. IP public merupakan alamat IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Semua alamat IP yang bukan bagian dari IP private, IP khusus merupakan IP publik. Kita dapat mengecek alamat IP publik kita dengan mengetik kalimat "What's my IP" di Google. Lalu selanjutnya ada IP khusus. IP khusus merupakan IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan. Di sini adalah contoh-contohnya, yaitu ada kegunaannya dan juga IP atau subnetnya. Lalu ada metode pengalamatan IP address. Ada dua cara melakukannya, yaitu pada jaringan komputer, yaitu pengamatan secara classful dan juga pengalamatan secara classless. Metode classful, pengamatan IP berdasarkan kelas. Setiap kelas memiliki format alamat dan jumlah host yang berbeda, kurang efisien dalam menggunakan alamat IP karena banyak alamat yang terbuang sia-sia. Ada metode classful, di sini ada kelas A, B, C, IP address-nya dimulai dari 0000, lalu ada IP address terakhirnya, juga ada jumlah host per networknya, lalu ada kelas B dimulai dari 128.0.0.0, dan ini ada IP address akhir dan juga jumlah host per network. Lalu terakhir ada kelas C dimulai dengan 192 dengan IP address terakhir dan juga jumlah host per networknya. Oke, metode classless biasa disebut dengan CIDR yang merupakan singkatan dari Classless Inter-Domain Routing. Ini adalah metode pengalokasian alamat yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunaannya. Pengamatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet untuk menentukan jaringan dan host. Lebih efisien dalam menggunakan alamat IP karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, memudahkan routing pada jaringan dan yang kompleks. Nah, di sini ada tabel CIDR yang biasa kita gunakan. Nanti kita akan menggunakan ini untuk soal-soal yang akan kita coba. Contoh tadi kasusnya, sebuah ruangan memiliki 44
komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan lokal. Jika alamat IP dialokasikan dengan metode classless, jaringan manakah yang cocok digunakan pada ruangan tersebut? Jawabannya adalah /26, karena jaringan /26 memiliki 62 host yang dapat digunakan. Artinya jaringan tersebut dapat menampung sampai 62 perangkat komputer pada ruangan tersebut. Ada 18 alamat IP yang tidak terpakai. Subnetting. Subnetting adalah proses memecah atau IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Fungsi subnetting mengurangi trafik jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, meningkatkan juga keamanan jaringan. Lalu ada komponen dalam subnetting. Kita melakukan subnetting itu ada 4 buah komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama subnet mask. Bagian dari alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Lalu ada network address, berfungsi untuk mengidentifikasi keseluruhan jaringan atau segmen jaringan, subnet. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Lalu ada host address. IP address dapat dipasangkan ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling terkoneksi. Lalu ada broadcast address, alamat khusus yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Ada catatan network address dan broadcast address tidak dapat dipasang dalam sebuah perangkat. Lalu contoh kasus yang pertama, diketahui sebuah gedung memiliki 56 komputer, 2 laptop, dan 1 wireless printer. Tentukan subnet mesh yang dapat dipakai agar perangkat tersebut dapat terhubung ke jaringan yang sama. Jumlahnya berarti ada 56 tambah 2 dan juga tambah 1. Berarti jumlahnya 59. Jika kita melihat tabel CIDR yang tadi, subnet mesh yang dapat kita gunakan adalah /26 karena memiliki jumlah host yang dapat dipakai yaitu 62, lebih dari 59 sesuai dengan jumlah perangkat kita. Dengan demikian, kita dapat memilih subnet /26 ke atas gedung ini. Jadi subnet mesh yang dapat kita pakai pada gedung tersebut adalah /26 ke atas gitu. Mencari subnet mesh. Lihat tabel yang tadi gitu kan. Terus di sini ada mencari network address. Jadi untuk mencari network address itu kita harus mengetahui IP addressnya terlebih dahulu. Seperti contoh di sini ada 192.126.0.1. Lalu kita mengubahnya kepada biner, yaitu ada 11.00.00.10.10.1000 dan 00.00.01. Lalu ada subnet mesh yang sudah kita tahu karena di sini menggunakan /26, jadi belakangnya itu 192 gitu kan. Lalu diubah juga menjadi biner seperti contoh ini. Untuk mendapatkan network address, lakukan operasi N terhadap nilai biner dari IP address dengan subnet mesh. Jadi, di sini IP address yang sudah diubah dan subnet address yang sudah diubah, kita lakukan operasi N. Lalu keluar network address-nya yaitu 11.00.10.10.10.10.1000 dan 00.00.00.00. Di sini cara melakukan operasi N-nya itu adalah jika jika atasnya 1 dan bawahnya 1, maka hasilnya akan 1. Jika ada 0, maka hasilnya akan 0. Itu. Lalu baru keluar di sini adalah 192.168.0.0. Lalu di selanjutnya adalah mencari broadcast address. Setelah mendapatkan IP address-nya masih sama seperti tadi dan subnet mesh-nya juga. Untuk mendapatkan nilai network address, lakukan operasi inverse terhadap nilai biner dari subnet mesh. Selanjutnya lakukan operasi OR terhadap hasil tersebut dan nilai biner pada IP address. Di sini ada subnet mesh-nya, harus kita inverse. Inverse itu adalah merubah, istilahnya hanya merubah dari misalkan 1 jadi 0 dan 0 menjadi 1. Di sini subnet mesh-nya menjadi seperti ini. Lalu ada IP address yang tadi kita masukkan dan kita harus melakukan operasi OR. Jadi, operasi OR ini, jika misalkan atasnya 0, bawahnya 1, itu hasilnya tetap 1. Jika 0, atasnya 0, bawahnya 0, itu akan 0. Dan jika atasnya 1, bawahnya 0, itu hasilnya tetap 1. Dan jika 1 tetap, dan 1 atas 1, bawah 1 atas 1, itu hasilnya tetap 1. Jadi, di sini broadcast address-nya sudah kita temukan dalam biner dan diubah dalam bilangan, yaitu 192.168.0.63. Lalu di sini mencari host address gitu kan. Setelah ditemukan network address dan broadcast address pada slide sebelumnya, maka sekarang saat ini kita mencari host address atau usable IP address yang bisa dipasang dalam perangkat. Untuk mendapatkan host address, kita tinggal menambah satu angka setelah NA dan mengurangi satu angka sebelum BA. Jadi network address-nya menjadi 192.168.0.0. Broadcast address-nya menjadi 192.6968.0.63.
Nah, begitu. Host address-nya itu berarti di antara 0 dan juga 63 itu berarti 192.168.0.1 sampai 192.168.0.62. Oke, jadi metode dalam subnetting selanjutnya ada dua dalam melakukan pembagian jaringan subnetting pada jaringan komputer yaitu dengan metode FLSM dan juga VLSM. Apa sih FLSM itu? FLSM ada Fixed Lead Subnet Mask adalah metode pembagian jaringan yang membagi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet mask yang sama untuk setiap subnet. Contohnya di situ ada diketahui gedung memiliki IP network 192.168.1.0 /24. Gedung A memiliki 8 PC, gedung B memiliki 12 PC, gedung C memiliki 60 PC, dan tentukan NA, host address, dan BA pada masing-masing gedung dan menggunakan teknik FLSM. Jadi, petunjuknya cari gedung dengan jumlah perangkat terbanyak, tentukan subnet NAS dari gedung tersebut, tentukan NA, HA, dan juga BA-nya. Contoh kasusnya itu seperti ini berarti. Ada gedung A, B, C, jumlah perangkatnya seperti tadi, jumlah IP yang dapat dipakai berarti 62, 62 juga 62. Subnet mask-nya berarti hmm, 192, 192, 192, NA-nya dimulai dari 0, dari HA-nya dari 1 sampai 62, BA-nya 63. Selanjutnya untuk B itu sendiri berarti NA-nya dimulai dari 64 setelah dari BA kelas A. Habis itu HA-nya dari 65 sampai 126 karena ditambah eh, selanjutnya BA-nya itu 127. Nah, NA kelasnya berarti 128 karena selanjutnya 127. Lalu HA-nya ada 129, 190. Dan terakhir BA-nya itu ada 191. FLSM. FLSM adalah Variable Net Subnet Masking, adalah metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask dengan panjang yang bervariasi dalam jaringan, sehingga memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Nah, ada contohnya di sini. Diketahui gedung memiliki IP network 192.168.50.0/24. Gedung A memiliki 8 PC, gedung B memiliki 12 PC, gedung C memiliki 60 PC. Tentukan NA, HA, BA menggunakan FLSM. Jadi petunjuknya urutkan gedung dari jumlah perangkat terbanyak, lalu tentukan subnetnya dari gedung tersebut, tentukan NA, HA, BA, dan ulangi langkah 2 pada gedung urutan berikutnya. Sama seperti tadi, di sini ada gedung CBA dimulai dari gedung yang paling banyak perangkat yang harus digunakan karena ada 60 kita menggunakan IP yang dapat dipakai 62 seperti tadi berarti masnya 192 karena ini jumlah IP yang di kelas B jumlah IP yang dipakai ada 14 berarti subnet mask belakangnya itu 240 yang 6 jadi 248 NA-nya yang dapat digunakan eh, yang kelas C itu 0 HA-nya dari 1 sampai 62 BA-nya 63 selanjutnya itu dari 64 eh, HA-nya itu 6578 habis itu BA-nya yang terakhir 79 lalu next-nya itu berarti NA-nya 80 HA-nya 81 sampai 86 dan BA-nya terakhir 87. Oke, mungkin kita bisa langsung untuk percobaannya itu sendiri. Nah, di sini aku pakai contoh dari tugasnya ini karena kita memiliki tiga lab gitu, yaitu lab komputasi, lab jaringan, dan lab IoT. Lab komputasi memiliki 32 PC, lab jaringan 8 PC, dan lab IoT memiliki 16 PC. Jadi IP network itu 192.168 titik NIM kita, berarti NIM aku 13.0 gitu kan. Tentukan masing-masing NA, HBA menggunakan FLSM gitu. Oke, kita langsung masuk ke Word-nya aja. Oke, mungkin di sini aku bisa sambil buka tabelnya biar kita bisa lihat juga. Di sini karena kebutuhannya 32 PC, jadi kita akan mengambil apa namanya? Yang /26 karena eh, gak cukup kalau pakai yang /27. Iya, jadi kita akan memakai slash 26 yaitu berarti kita tulis 62 usable hostnya 62. Lalu selanjutnya lab IoT membutuhkan 16 PC. Berarti kita memakai yang /27 yaitu usable hostnya 30. Selanjutnya ada lab jaringan. Itu kita membutuhkan 8 berarti kita cukup memakai 14. Oke, berarti subnet mask-nya itu 255.255.255. Untuk 62 itu kita bisa lihat berarti 192.
Bentar. Oke, selanjutnya berarti 255.255.255 karena 30 di sini kita pakai 224. Selanjutnya kita pakai yang 240. Oke, berarti NA-nya itu kita mulai dari 0. Berarti 192.168 titik, karena NIM aku 13 dan di sini mulai dari 0 gitu kan. Nah, oke, berarti di sini agar lebih singkat, eh, sebentar, agar lebih singkat berarti kita tulisnya singkat aja di sini mulai dari 1 sampai dengan HA-nya, range-nya sampai 62. Karena terakhir itu berarti 63 gitu kan. Muat kayak muat 63 gitu. Nah, di sini berarti adalah lanjutan dari atasnya. Jadi karena terakhir 63, berarti di sini NA-nya harus kita mulai dari 64. Selanjutnya berarti differential kita mulai dari 65 sampai dengan ditambah itu berarti sampai dengan 94. Oke, berarti terakhirnya itu adalah 95. Oke, selanjutnya kita mulai dari 96. Jadi IP range-nya itu dimulai dari 97 sampai dengan 110. Oke, berarti yang terakhir adalah 111. Oke, jadi ini udah ada. Lalu kita bakal langsung coba pakai Cisco-nya. Sebentar. Oke, kita buka dulu. Oke, di sini udah masuk. Sebentar. Kita harus ini dulu. Oke, karena sudah masuk, kita berarti langsung buat eh, yang udah kita buat tadi. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat lab komputasi dulu gitu kan. Berarti lab komputasi itu kita buat di sini. Misalkan ini. Oke, terus kita buat aja. Ini lab komputasi. Terus kita sekalian aja buat semuanya dulu gitu kan. Ada 3 ruangan, berarti kita buat 3 di sini. Hmm, oke, udah kita buat. Habis itu kita namain gitu biar gak lupa. Jadi yang satu ada lab komputasi. Selanjutnya ada lab IoT. Selanjutnya ada lab jaringan. Nah, kita bisa anggap ini sebuah ruangan gitu untuk kita setting setiap isinya. Jaringan di sini deketin aja. Lab IoT di sini. Ini karena sesuai dengan kebutuhan yang paling besar, berarti dimulai dari lab komputasi itu sendiri. Nah, di lab komputasi itu kita coba ambil PC-nya dulu.
Di sini nggak usah dibuat semuanya, kita buat tiga aja berarti. Oke. Hmm, sebentar. Oke, oke. Oh, habis itu coba kita ambil kayak switch gitu kan. Sini lalu kita hubungkan satu persatu menggunakan kabel, kita fast internet, kita sambungkan ke sini. Fast internet satu, lanjut lagi PC ini, kita sambungkan ke sini. Fast internet, ini juga kita sambungkan ke sini. Oke, setelah itu kita bakal coba langsung masukin eh, IP range-nya gitu kan. Coba kita pencet langsung ke sini, ke PC 0 dulu. Kita masuk ke config. Nah, di sini baru kita taruh IP yang bakal kita mulai gitu. Jadi sesuai tadi, berarti kita mulai dari titik 0 gitu. Oke, kita mulai dari sini. Titik 0 gitu kan. Berarti di sini dan server, sebentar salah. So, kita ke fast internet, kita pencet fast internet dulu. Ini kita hapus, kita ke fast internet, kita masukin IP address-nya itu dimulai dari 0, sebentar. Oh, maaf, maaf. Harusnya kita mulai dari satu. Nah, maaf tadi karena nolnya itu udah dipakai buat NA. Selanjutnya itu berarti subnet mesh-nya harus kita iniin 192 karena oke, sebentar ya. Aduh, ya Allah. Nah, ini kita ini ganti jadi 192 karena kita menggunakan bisa hostnya 62. Oke, kalau sudah kita silang, lalu lanjut ke PC 1, kita config lagi, kita masukkan dan ini berarti 2. Next-nya aja. Lalu di sini maaf maaf kita kepencet fast internet 0 dulu, jangan lupa. Kita ganti jadi 2, lalu kita pencet, kita ganti 192. Oke, kita lanjut lagi ke PC terakhir. Kita bisa langsung config ini fast internet, jangan lupa. Kita tulis saja 3 gitu. Next-nya. Berarti ininya 192. Oke, di sini sudah selesai. Mari coba kita tes apakah berhasil atau tidak. Itu dengan cara kita kasih ini, kita taruh di sini, di sini. Nih, ya, di sini udah successful ya tulisannya. Kita coba lagi dari PC 1 ke 2, successful juga. Dari PC 2 ke 0 mungkin. Ya, di sini udah successful juga. Jadi langsung aja kita lanjut gitu kan. Kita masuk ke lab IoT. Jadi di lab IoT ini kita membutuhkan, kita taruh 3 aja juga sebagai contoh. Oke, di sini sudah ada 3 PC yang akan kita hubungkan. Dan kita coba ambil switch juga kayak tadi. Hmm, oh ini dia. Switchnya kita taruh, lalu kita hubungkan satu persatu lewat kabel. Fast internet 0 kita sambungkan fast internet 01 juga. Kita ambil lagi ini ke sini, ke sini.
ini. Yap, oke. Yang terakhir ini ke sini lagi. Oke, setelah itu kita langsung masukin aja Lab IoT, berarti eh, kita klik dulu dari PC 3, kita ke config, ke fast internet 0, lalu kita masukkan di sini, jangan lupa di sini IP range-nya dimulai dari 65, berarti kita tulis 65. Setelah itu jangan lupa juga subnet mask-nya itu, karena kita menggunakan usable host 30, berarti apa namanya, subnet mask-nya itu belakangnya 224. Oke, di sini sudah kita tutup. PC 4 jangan lupa kita config lagi, kita fast internet, kita taruh setelah 65 itu 66 boleh. Jangan lupa ininya 224. Oke, udah benar ya 224. Yang terakhir kita coba aja langsung pas internet. Kita tulis aja 67. Yang terakhir berarti ini jangan diganti. Jangan lupa diganti 224. Oke, coba kita tes lagi dengan klik ini ke sini. Yes, di sini juga udah successful. Oke, kita coba lagi 4 ke 5. Ya, itu juga udah successful di bawah sini. Lalu, ya bisa lihat di sini dari 5 ke 3. Nah, ini juga udah successful. Oke, yang terakhir kita langsung buat ke lab jaringan. Nah, lab jaringan berarti kita buat seperti ini. Oke, kita sambungkan lagi pada attach switch, itu kita pakai switch. Oke, kita sambungkan lagi seperti tadi menggunakan kabel ini. Jangan lupa fast internet ke sini, fast internet juga. Kita pasangkan satu-satu. Oh, sorry. Kita pasangkan dari sini. Oh, ke sini ya benar. Oke, yang terakhir masuk ini dan juga ke sini. Oke, kalau sudah seperti tadi, kita buka lagi ininya. Lalu kita masuk ke config, ke fast internet. Nah, di sini juga jangan lupa berarti sebentar. Berarti dimulai dari 97. Berarti kita mulai aja. Sebentar. 97. Dan jangan lupa subnet mask-nya itu adalah 240 karena kita menggunakan 14 usable hosts. Oke, kita lanjut ke PC selanjutnya. Kita mulai berarti dari 9. Selanjutnya berarti 98 boleh. Kita taruh di sini, kita ganti jadi 240. Oke, dan yang terakhir, fast internetnya, 100 boleh. Terus, sebentar. Oke, ininya 240. Oke, dan kita coba lagi. Apakah berhasil? Ya, udah successful juga. Terus dari 7 ke 8 boleh. Udah successful juga. Dari 6 ke 8 juga udah successful. Ini bertanda berarti setiap PC-nya sudah terhubung lewat fast internet. Oke, paling dari aku gitu aja. Dan ini hanya mungkin mengingatkan hanya tidak boleh melebihi dari batas range-nya gitu kan. Kalau kelas A berarti tidak boleh, lab komputer berarti tidak boleh lebih dari range-nya itu 62 dan nggak boleh ke lab IoT juga terakhir berarti 94 dan yang terakhir lab jaringan 110. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.